Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek teman-teman. Kita ketemu lagi di channel pembahasan soal-soal fisika dan matematika. Oke, untuk kali ini soal tentang gravitasi. Nah, ini tentang gravitasi, di mana soalnya adalah dua benda terpisah sejauh 100 cm. Benda pertama bermassa 4 kg dan benda kedua bermassa 9 kg. Sebuah benda akan diletakkan di antara garis hubung benda pertama dan kedua. Di manakah letak benda ketiga tersebut dari benda pertama agar gaya gravitasi yang dialami nol? Oke teman-teman, kita bahas ini ya jawabannya ya. Nah, kita gambarkan dulu ya soalnya ya. Ini ada dua buah benda. Ya, ini benda pertama. Oke, kita jawab. Nah, untuk benda pertama, ya ini misalnya benda pertama masanya 4 kg. Oke, 4 kg. Benda kedua 9 kg. Nah, ini benda kedua. Oke, kedua benda ini terpisah sejauh 100 cm. Oke, kita buat. Nah, gitulah ya. Ini 100 cm. Nah, gitu. Kemudian ada benda ketiga. Ini ingin diletakkan di antara garis hubung benda pertama dan kedua. Berarti di tengah-tengah sini ya, bukan tengah-tengah, di antara kedua benda ya. Nah, di manakah posisi benda ketiga tersebut dari benda pertama? Ya, agar gaya gravitasi yang dialami oleh benda ketiga sama dengan 0. Oke, artinya gaya gravitasi yang dialami itu 0 adalah dia ketarik oleh benda pertama, besarnya akan sama dengan gaya tarik yang dialami akibat benda kedua. Kita misalkan aja posisi benda yang ketiga ada di sini. Nah, posisi benda ketiga ada di sini. Oke, ini posisi benda ketiga. Jangan pakai warna hitam deh, kita pakai warna biru. Iya. Nah, ini benda ketiganya nih ya. Kita buat jaraknya misalnya dari benda pertama, jaraknya itu adalah X. Berarti dari benda kedua jaraknya berapa? Kalau jarak dari benda pertama ke kedua itu 100 cm, ini X, maka di sini adalah 100 dikurang X. Oke ya. Jadi dari sini ke sini 100 dikurang X. Ya, ini dari sini ke sini X, sedangkan jarak benda pertama dan kedua itu 100 cm. Oke ya. Sekarang kita masukkan ke persamaan gaya gravitasinya. Nah, oke, ulang lagi nih. Jadi gaya gravitasi yang dialami oleh benda ketiga ini 0. Artinya dia ketarik oleh benda pertama sekian Newton. Nah, nilainya akan sama dengan dia ketarik oleh benda kedua. Kita misalkan dia ketarik oleh benda pertama ke sana sebesar F1. Ya, sedangkan dia ketarik oleh benda kedua ini adalah F2. Nah, agar gaya gravitasi yang dialami benda ketiga ini sama dengan 0, maka F1 dan F2-nya harus sama. Oke ya, gitu ya. Jadi harus sama F1 dan F2-nya supaya gaya gravitasinya 0. Nah, berarti di sini F1 nilainya sama dengan F2. Atau kalau dibuat ya, sigma F sama dengan 0 ya, boleh juga dibuat nih seperti ini, sigma F sama dengan 0 ya, F2 ke kanan,
F1-nya ke kiri, berarti min F1. Ini sama dengan 0. Jadi kalau F1-nya pindah ruas, maka F2 sama dengan F1. Nah, sama aja seperti ini ya langsungnya ya. Oke, kalau gitu ini kita ke sini ya. Sekarang kita masukkan F1. Oke, gaya gravitasi apa teman-teman persamaannya? Ya, gaya gravitasi yaitu nilainya konstanta gravitasi dikali benda pertama ya, kali benda kedua. Benda keduanya di sini berarti benda yang kalau F1 kan berarti benda 1 dengan benda ketiga ya. Berarti M1 kali M3 dibagi jaraknya X kuadrat sama dengan ya, kemudian ini sama G, kemudian ini antara F2 itu antara benda ketiga dengan benda kedua ya, berarti benda ketiga dikali benda kedua dibagi jaraknya berapa dia, 100 min X kuadrat. Oke, ini coret aja nih teman-teman nih, G nya sama ya, jadi ini coret aja nih, coret, kemudian M3 nya coret juga nih. Nah, berarti yang ruas kiri tinggal M1 per X kuadrat, yang ini yang kanan tinggal M2 per 100 min X kuadrat. Oke, tadi kita lihat M1 nya berapa nih, M1 nya 4 kilo, M2 nya 9 kilo, berarti ini 4 per jaraknya apa. Nah, untuk kalau soal persamaan seperti ini teman-teman, supaya lebih cepat nggak perlu lagi diubah ke meter ya. Oke, untuk X nya berarti ini X kuadrat sama dengan M2 nya tadi 9 per 100 min X kuadrat. Nah, supaya kuadratnya ini hilang ya, penyebutnya kuadrat di penyebutnya hilang, maka ruas kanan dan ruas kiri sama-sama kita akarkan ya. Jadi ruas kanan ruas kiri kita akarkan nih, ini diakarkan, ini juga diakarkan. Nah, ini kalau diakarkan kan 4 keluar dari akar 2 ya, X kuadrat diakarkan pangkatnya hilang. Oke, yang ini 9 diakarkan jadi 3. Yang ini diakarkan pangkatnya hilang. Oke, sekarang kita kali silang. Ya, ini kali ini. Berarti 2 dikali 100 min X sama dengan 3 dikali X. Oke, ini kalikan ke dalam. Jadi 200 min 2X sama dengan 3X. Min 2X nya pindah ke kanan, berarti 200 sama dengan 3X ditambah 2X. Ini berarti 200 sama dengan 5X. Maka X nya dapat 200 dibagi 5. Oke, berapa nih 200 bagi 5? 40 cm. Nah, udah ketemu nih. X nya 40 cm. X itu tadi siapa X? X itu adalah jarak benda ketiga dengan benda pertama. Yang ditanya di sini jarak benda pertama ya dari benda ketiga dari benda pertama. Berarti si X itu ya. Jadi jawabannya yang 40 cm. Jadi jawabannya yang B. Oke. Ya, jawabannya yang B. Oke, kalau seandainya di soal yang ditanya adalah jarak benda ketiga dari benda kedua, ya berarti tinggal, karena kita ketemu X-nya ya, berarti 100 dikurang X. 100 dikurang 40, berarti jaraknya 60 cm gitu. Nah, sedikit kenapa saya letakkan benda ketiga ini agak dekat ke benda pertama. Kenapa enggak di gambarnya saya dekatkan lebih ke benda ketiga ya, lebih dekatnya. Kenapa seperti itu? Karena ingat bahwa F
gaya gravitasi itu berbanding lurus dengan massa, tapi dia berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Berarti karena ini lebih kecil massanya dengan yang ini, maka dia harus diletakkan lebih dekat ke massa yang lebih kecil, sehingga jaraknya pun lebih kecil, gitu ya. Jadi gaya tariknya seimbang antara F1 dengan F2 gitu. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk soal terkait dengan gaya gravitasi. Ini soal sering banget keluar di SBMPTN ya. Sekarang sering juga muncul di soal-soal UN. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, diulang-ulang lagi aja kalau misalnya terlalu cepat ya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek.